Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar akuntansi. Yang pertama, persamaan akuntansi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana kunci dari persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Kemudian yang kedua, jurnal umum. Jurnal umum adalah topik pembahasan kita hari ini, di mana kunci dari jurnal umum adalah posisi debit dan kredit. Di sini saya tekankan lagi, jangan salah mengartikan debit dan kredit. Debit itu bukan artinya bertambah, dan kredit itu bukan artinya mengkredit atau utang. Tetapi debit dan kredit itu artinya posisi. Jadi ada yang posisinya di debit dan ada posisinya di kredit. Tergantung apakah dia bertambah atau berkurang, gitu ya. Nah, pertama, debit itu artinya adalah posisi. Terus yang kedua, di setiap transaksi, debit dan kredit ini berpasangan. Jadi setiap transaksi itu pasti ada debit dan kredit. Terus yang ketiga, debit dan kredit ini kalau misalnya di setiap transaksi, kalau misal total debitnya 5.000, berarti kreditnya harus 5.000. Oke? Kita langsung ketentuan posisi debit dan kredit di sini untuk kelompok akun harta atau aset atau aktiva. Oke. Untuk kelompok harta, aset, atau aktiva, kemudian prive, yang ketiga beban atau expense. Apabila bertambah kita posisikan di debit, dan apabila berkurang kita posisikan di kredit. Saldo normalnya debit. Saldo normal ini akan berkaitan nanti dengan ledger atau buku besar. Kemudian untuk pendapatan atau penjualan atau income, utang atau kewajiban atau liability, modal atau ekuitas, dan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Kalau bertambah kita posisikan dia di kredit, kalau berkurang kita posisikan dia di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Ya. Contoh dari laporan jurnal umum adalah sebagai berikut ya. Pertama, kita harus tulis dulu di sini, yang kita tulis adalah nama ini ya. Nama apa? Nama perusahaannya. Contohnya di sini adalah Service Komputer Mandiri. Kemudian ketik di sini nih laporannya. Karena ini kita membuat jurnal umum, ketik di sini laporan jurnal umum, terus tulis periodenya. Di sini periodenya September 2014. Nah, untuk jurnal umum ini terdiri dari 5 kolom. Ada kolom tanggal, ref, keterangan, debit, dan kredit. Ref ini biasanya digunakan untuk nomor akun, tapi kebetulan di sini di soalnya tidak ada nomor akun, jadi dikosongkan saja. Oke, kita lihat tadi ketentuan debit dan kredit. Debit itu posisi ya, debit itu posisinya sebelah kanan, kredit itu debit itu posisi sebelah kiri, kredit itu posisi sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini, kas dan peralatan posisinya sebelah kiri. Ya, ini debit sebelah kiri. Oke, modal dan utang dia posisi sebelah kanan karena dia kredit. Jadi kalau kredit nulisnya agak menjorok ke kanan. Tidak boleh sejajar dengan debit. Kayak di sini kas dan peralatan kan debit. Nah, modal dan utang itu kan kredit, itu nggak boleh sejajar. Kita harus agak ke kanan gitu ya. Nah, dia posisi di sini, kredit sebelah kanan. Oke, kemudian debit dan kredit ini di setiap transaksi itu harus ada berpasangan dia ya. Jadi kita lihat transaksi tanggal 1 September ada debit dan kreditnya kan ya. Nah, transaksi tanggal 2 September ada debit dan ada kredit. Transaksi tanggal 5 September juga ada debit dan ada kredit. Jadi setiap transaksi itu harus ada debit dan kredit. Kemudian yang ketiga, nominalnya harus sama antara debit dan kredit. Kita lihat. Di tanggal 1 September di sini yang debit 25 juta ditambah 7.500.000 berarti senilai 32.500.000, dan tanggal 1 September yang kredit 22.500.000 ditambah 10 juta berarti 32.500.000. Sama? Ya, sama ya. Penjumlahan ini dan ini sama. Jadi kalau misalnya debitnya 5.000, kreditnya juga harus 5.000. Coba kita cek lagi yang tanggal 2 September. Debitnya 1.500.000, kreditnya juga sama 1.500.000. Tanggal 5 September, debitnya 4.500.000. Nah, kreditnya 1.500.000 tambah 3 juta, 4.500.000. Jadi nominalnya harus sama. Nanti di akhir laporan, di totalnya, oke, di totalnya ini juga harus sama. Kalau debitnya senilai 61.700.000, berarti di kreditnya juga harus 61.701.000. Kalau misalnya beda, berarti ada yang salah. Oke. Kita langsung ke latihan saja ya. Nah, ini lihat latihannya. Ini soal, kemudian ini saya sudah bikin kolomnya, dan ini sudah masuk ketentuannya. Jadi kalau bisa nih ketentuan harus di luar kepala. Nah, kalau bisa dihafal ya.
Oke, kita langsung saja ke soal. Di sini soalnya, Tuang Tatang Hadi membuka usaha jasa gate pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011 melakukan transaksi sebagai berikut. Oke, semuanya fokus ke transaksi tanggal 1 September. Fokus ya ke tanggal 1 September. Oke, tanggal 1 September 2011, Mina Bahari menerima modal berupa kas senilai 20.890.000 dan peralatan senilai 34.810.000. Oke, kita tulis ya di sini 1 September 2011. Nah, menerima modal berupa kas. Nah, berarti kas. Kasnya bertambah atau berkurang? Kas bertambah. Karena menerima kas berarti kas bertambah. Kas bertambah di debit atau di kredit? Kas itu masuk golongan harta. Harta kalau bertambah di debit, artinya kasnya bertambah posisi di debit. Berarti di sini kas bertambah senilai 28.90. Oke. Kemudian peralatan. Peralatan kan tanggal 1 September Mina Bahari menerima modal berupa kas 20.890.000 dan peralatan senilai 34.810.000. Berarti peralatannya bertambah atau berkurang? Dia menerima peralatan, berarti peralatannya bertambah. Peralatan bertambah posisinya di mana? Peralatan itu masuk golongan harta. Harta bertambah posisinya di debit, berarti peralatannya posisinya di debit. Berarti kita ketik di sini peralatan. Senilai berapa? Di soal senilai 34.810. Nah, udah tuh debitnya. Berarti kita cari pasangan kreditnya. Di sini ada akun apa lagi? Ada akun modal. Nah, modal itu bertambah posisinya debit atau kredit. Oke, di sini ada modal ya kan ya. Modal bertambah posisi di kredit. Berarti modalnya di kredit. Modalnya berapa nominalnya? Modalnya kita lihat nominalnya berapa. Di sini kan balik lagi ke soal. Mina Bahari menerima modal berupa kas dan peralatan. Berarti ditambah modalnya yaitu modal kas dan modal peralatan senilai berapa? Ini 20.890 ditambah 34.810. Oke, ketemu hasilnya 55.700.000. Nah, berarti sudah ya, sudah balance antara debit dan kredit. Kita next lanjut ke transaksi 4 September. Semua fokus ya ke transaksi 4 September ya. Membeli peralatan secara kredit. Oke, saya akan bahas cara mudahnya memahaminya. Kita lihat tanggal 4 September, membeli peralatan secara kredit. Kita lihat dulu, analisis dulu. Pertama di situ ada akun apa? Akun peralatan. Ya, berarti kita lihat peralatannya bertambah atau berkurang. Karena beli peralatan berarti peralatannya bertambah. Peralatan bertambah di mana? Debit atau kredit? Peralatan masuk golongan harta. Harta bertambah di debit. Artinya peralatannya bertambah di posisi di debit. Berarti kita ketik di sini. Peralatan bertambah di kredit senilai 3.050.000. Oke. Kemudian pasangannya yang di kredit berarti apa? Membeli peralatan secara kredit. Berarti secara kredit. Nah, untuk mencari pasangan, kamu tinggal analisis apakah kaitannya dengan kas, dengan utang, dan piutang. Nih, saya kasih tanda merah ini ya. Apakah kaitannya dengan kas, utang, atau piutang? Oke, kita balik lagi ke soal tanggal 4 September. Membeli peralatan secara kredit. Berarti membeli peralatan secara utang ya. Di sini ya kredit. Ini berarti utang. Oke. Apakah ada kaitannya dengan kas? Enggak, orang dia bayarnya kredit. Enggak ada ngaruhnya dengan kas. Berarti abaikan. Apakah ada kaitannya dengan utang? Iya, karena dia beli peralatan secara kredit, berarti secara utang. Berarti masukkan di sini utang. Gitu. Apakah ada kaitannya dengan piutang? Nggak ada. Langsung aja di sini tulis utang. Senilai berapa? 3.050.000. Nah, dah. Gampang. Tanggal 4 September udah selesai. Jadi untuk pasangannya kita analisis apakah ada kaitan dengan kas, utang, atau piutang. Gitu ya. Kemudian tanggal 5 September. Semua fokus ke soal tanggal 5 September. Menerima bahan habis pakai secara tunai senilai 1.820. Bahan habis pakai ini artinya perlengkapan. Berarti dia membeli bahan habis pakai senilai 1.820 secara tunai. Oke, soal tanggal 5 bulan September 2011. Berarti dia beli bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini adalah perlengkapan. Artinya dia beli perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah atau berkurang? Perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah di debit atau di kredit. Nah, perlengkapan itu masuk golongan harta. Harta bertambah posisi di debit.
Artinya perlengkapannya bertambah posisi di debit. Berarti kita ketik di sini perlengkapan. Senilai berapa? Sesuai dengan di soal 1.820.000. Oke. Nah, pasangannya apa nih? Oke, kita lihat lagi soalnya. Membeli bahan habis pakai secara tunai. Apakah ada kaitannya dengan kas? Iya, ada kaitannya ya dengan kas ya. Karena kan dia beli secara tunai. Berarti kasnya, berarti membeli secara tunai. Berarti uang kasnya berkurang gitu ya. Berarti pasangannya tulis aja di sini kreditnya kas senilai 1.820.000. Nah, tidak ada kaitannya dengan utang dan piutang di soal transaksi tanggal 5. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Semua perhatikan transaksi tanggal 10. Ya, transaksi tanggal 10 menerima pendapatan atas jasa yang dibelikan senilai 20 juta. Oke, di situ ada apa? Ada akun pendapatan. Berarti pendapatannya bertambah atau berkurang? Menerima pendapatan. Berarti pendapatannya bertambah. Nah, jangan kebalik. Untuk pendapatan apabila bertambah, kita posisikan dia di kredit. Berarti pendapatan di sini kita ketik di kredit. Karena pendapatannya bertambah kan ya. Untuk pendapatan bertambah, itu posisi di kredit. Pendapatan bertambah senilai 20 juta. Oke, kemudian pasangannya apa? Nah, kita analisis. Apakah ada kaitannya dengan kas, utang, atau piutang? Kaitannya dengan kas? Iya, karena menerima pendapatan. Berarti menerima uang senilai 20 juta. Berarti kas. Di sini kita ketik tulis kas senilai 20 juta. Oke, tidak ada kaitannya dengan utang dan piutang. Lanjut ke transaksi tanggal 11 September. Semua fokus di transaksi tanggal 11 September. Membayar sewa bulan September 2011 senilai 13.790. Berarti di situ membayar sewa. Ada akun apa di situ? Akun beban sewa. Beban sewanya bertambah atau berkurang? Karena dia membayar beban sewa, berarti beban sewanya bertambah. Ini beban sewa ya, bukan uangnya ya. Jadi beban sewanya bertambah. Kalau uangnya iya berkurang karena dia bayar. Tapi kita lihat dulu di sini ada akun apa. Jadi yang pertama kita analisis dulu akun apa? Akun beban sewa. Berarti beban sewanya bertambah. Beban sewa bertambah di debit. Berarti beban sewa senilai 13.790.000. Oke. Berarti pasangannya yang kredit apa? Pasangannya apakah ada kaitannya dengan kas, utang, dan piutang? Dia kan membayar sewa, berarti ada kaitannya dengan kas karena dia bayar, uangnya keluar. Berarti di sini pasangannya ketik kas, senilainya sama 13.790. Coba kita analisis. Kasnya berarti berkurang nggak itu? Tanggal 11 September. Berkurang ya, karena dia bayar sewa. Berarti kas berkurang di kredit, karena kas masuk kategori harta. Harta berkurang di kredit. Berarti kas berkurang di kredit. Berarti sama kan ya? Sudah sesuai dengan ketentuan posisi debit dan kredit kan ya? Cuman cara mudahnya tadi. Pertama kita lihat dulu di transaksi itu ada akun apa. Oke, sudah ketemu kita posisikan dia di debit atau di kredit. Setelah itu baru kita cari pasangannya. Nah, analisis aja antara tiga ini biasanya nih. Kas, utang, atau piutang. Nah, tadi kebetulan kas. Ya kan ya, membayar sewa berarti ada kaitannya dengan kas. Ya udah kita ketik aja kas di sini. Senilai 13.790. Nah, kalau berdasarkan ketentuan posisi debit, kredit juga tidak menyalahi. Karena kasnya juga berkurang. Kas berkurang itu posisi di kredit. Karena kas masuk golongan harta. Harta berkurang posisinya di kredit. Oke, lanjut ya. Tanggal 14 September. Semua fokus di soal tanggal 14 September. Membayar beban utilitas senilai 10 juta. Oke, kita analisis dulu. Di situ ada akun apa? Ada akun beban utilitas. Bebannya bertambah atau berkurang? Bebannya bertambah. Ya, karena dia membayar beban utilitas. Ini ngomongin beban. Bebannya bertambah. Bukannya berkurang, bukan dia bayar. Iya, berkurang, tapi itu kasnya. Ini saya kan pertama kali kita analisis dulu. Di situ ada akun apa? Tanggal 14 September, membayar beban utilitas sebesar 10.050. Berarti ada akun beban. Ya, berarti bebannya bertambah. Beban bertambah posisi di
debit. Kita tulis sini. Beban utilitas. Berapa nominalnya? 10.050. Oke. Nah, berarti pasangannya di kredit apa? Nah, berarti kita analisis nih. Apakah ada kaitannya dengan kas, utang, atau piutang? Membayar beban utilitas. Kalau membayar pasti ada kaitannya dengan kas. Berarti pasangannya kas di kredit. Senilainya 10.050. Oke. Itu cara mudahnya ya. Tapi untuk kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan ketentuannya, sudah. Jadi misal beban utilitas bertambah 10.050 karena dia membayar beban utilitas berarti ada kaitannya dengan kas. Berarti membayar itu kasnya berkurang. Kas berkurang posisinya di kredit karena itu kas termasuk golongan harta. Harta berkurang di kredit berarti kas berkurang juga di kredit. Ya kan ya? Sesuai dengan ketentuan posisi debit dan kredit kan? Cuman tadi yang saya kasih tahu lagi cara mudahnya kita lihat di transaksi itu ada akun apa, kemudian kita cari pasangannya apakah ada kaitannya dengan kas, utang, atau piutang. Oke, lanjut ke tanggal 15 September. Semua fokus ke transaksi 15 September. Saya bacakan soalnya, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Berarti pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Kalau pendapatan atas jasa yang belum dilakukan, berarti di situ nama akunnya apa? Pendapatan diterima di muka. Berarti pendapatan diterima di muka apabila bertambah dia posisi debit atau kredit. Nah, pendapatan diterima di muka ini masuk golongan utang. Utang kalau bertambah dia di kredit. Berarti pendapatan diterima di muka kita posisikan di kredit. Senilai berapa? Senilai 4.800. Ketik di sini 4.800. Oke. Kemudian pasangannya berarti apa? Pasangannya berarti debit ya. Ini kan udah ada kreditnya berarti debit. Ya udah tinggal analisis saja apakah berkaitan dengan kas, utang, atau piutang. Apakah berkaitan dengan kas? Ya langsung berkaitan dengan kas. Karena kan dia menerima pendapatan, berarti menerima uang. Berarti kas, di debit kas, senilai 4.800. Oke, kita cek lagi sesuai gak dengan ketentuannya? Iya sesuai, karena dia menerima pendapatan berarti dia menerima kas senilai 4.800. Berarti kasnya bertambah senilai 4.800. Oke, terus pendapatan diterima di mukanya juga bertambah. Pendapatan diterima di muka kalau bertambah posisinya di kredit. Karena pendapatan diterima di muka masuk dalam golongan utang. Utang bertambah posisinya di kredit. Berarti pendapatan diterima di muka juga di kredit. Oke, fokus ke soal tanggal 19 bulan 9 2011. Oke, di situ ada menyelesaikan jasa GET tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. Berarti dia sudah menyelesaikan jasa, tetapi dia belum menerima pembayaran. Ya, ibaratnya kita udah kerja nih ya, tetapi kita belum dibayar. Oke, di situ ada akun apa? Di tanggal 19 September menerima jasa GET tetapi belum menerima pembayaran. Berarti menyelesaikan jasa. Menyelesaikan jasa itu sama aja pendapatan. Ya, menyelesaikan jasa GET tetapi belum menerima pembayaran. Berarti pendapatannya bertambah di kredit ya. Oke, kita tulis di sini pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit. Senilai berapa pendapatannya? Senilai 21.900. Nah, pasangannya apa? Kita analisis apakah ada kaitannya dengan kas? Dia kan menerima jasa GET, tetapi belum menerima pembayaran yang nggak ada kaitannya dengan kas karena dia belum dibayar, berarti kasnya belum terima. Berarti lanjut, apakah ada kaitannya dengan utang, tetapi belum menerima pembayaran? Nah, ini yang utang siapa nih? Kita atau si pelanggan yang utang? Yang utang kan pelanggan ya. Nah, utang kalau utang pelanggan itu kita jangan tulis itu utang. Yang dimaksud dengan utang adalah kita yang mengutang, bukan pelanggan yang mengutang ke kita. Oke. Apakah yang berkaitan dengan piutang? Ya, piutang. Karena piutang itu artinya orang yang utang sama kita. Nah, sesuai dengan soal tanggal 19, piutang. Berarti pelanggan yang utang sama kita. Berarti di sini kita tulis adalah piutang. Ya, semuanya harus paham ya pengertian antara piutang dan utang. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Utang itu artinya kita yang utang ke orang. Kalau piutang itu kebalikannya, orang yang utang ke kita. Oke? Nah, di sini langsung aja kita tulis
pasangannya piutang, karena kaitannya dengan piutang. Nah, kita cek apakah sesuai dengan ketentuan posisi debit dan kredit? Ya, berarti kan piutangnya bertambah, ya kan ya? Berarti orang utang sama kita posisinya bertambah nih, ada orang yang utang sama kita posisinya bertambah. Piutang itu kalau misalnya di dalam akun itu masuk ke dalam akun harta. Nah, harta bertambah di debit, artinya piutang bertambah di debit, maka di debit di sini. Nah, pendapatan dia juga bertambah karena dia menerima jasa ya. Nah, pendapatan bertambah di kredit. Tapi cara mudahnya yang tadi, cari dulu ada di situ ada akun berapa. Nah, nanti pasangannya tinggal kita kaitkan dengan kas, utang, atau piutang. Oke, lanjut tanggal 22 September. Di sini Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, apa itu? Akun apa untuk kepentingan pribadi? Akun Prive. Prive-nya bertambah atau berkurang? Bertambah. Prive bertambah posisinya di mana? Di debit. Berarti kita klik di sini Prive. Senilai berapa? Senilai 2.500.000. Oke. Nah, berarti pasangannya apa yang dikredit? Prive. Berarti kan mengambil uang ya. Uang itu adalah kas. Langsung aja masukin kas di sini. Senilai 2.500.000. Ya, sekarang langsung aja kita masukkan kas. Kemudian lanjut ke tanggal 23 bulan September. Oke. Di situ tanggal 23 bulan September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan senilai 29.550. Berarti menerima pendapatan ada akun apa? Akun pendapatan. Pendapatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Akun bertambah di mana pendapatan? Akun pendapatan bertambah di kredit. Berarti kita ketik di sini kredit. Senilai berapa? Senilai 2.500.000. Oke. Nah, di sini berarti pasangannya apa yang didebit? Menerima pendapatan atas jasa, berarti menerima ya, menerima pendapatan. Apakah ada kaitannya dengan kas? Iya, karena dia menerima. Berarti kasnya bertambah, nggak ada kaitan dengan utang dan piutang. Berarti di sini pasangannya kas. Senilainya ya sama, 2.500.000. Oke. Ya. Satu lagi, kalau bikin debit kredit, kalau kredit itu posisinya kalau di keterangan selalu di bawah debit ya. Jangan salah, jangan nulis kreditnya dulu baru debit, itu salah, harus debitnya dulu baru kredit. Oke, lanjut ke tanggal 25 bulan 9 2011, fokus lagi ke tanggal 25 bulan 9 tahun 2011. Di situ membayar beban lain-lain, berarti ada beban. Beban lain-lainnya bertambah atau berkurang? Beban lain-lainnya bertambah, beban lain-lain bertambah posisi di debit. Berarti kita ketik di sini beban lain-lain senilai 2.260.000. Oke, pasangannya berarti apa yang dikredit? Membayar beban lain-lain. Nah, pasangannya lihat apakah ada kaitannya dengan kas, utang, atau piutang? Ya, ada kaitannya dengan kas. Tidak ada kaitannya dengan utang atau piutang. Berarti kita tulis sini kas. Senilai berapa? 2.260.000. Oke, lanjut ke tanggal 27. 27 September membayar gaji pegawai senilai 38.210. Berarti di situ ada akun apa? Akun beban. Bebannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Beban apa? Beban gaji. Beban bertambah posisi di debit. Berarti kita ketik di sini posisi debit senilai 38.210. Nah, pasangannya apa yang dikredit? Apakah ada kaitan dengan kas, utang, atau piutang? Ya, ada kaitannya dengan kas. Berarti kasnya berkurang senilai berarti kasnya langsung aja kita taruh di kredit, yaitu senilai sama 38.210. Oke. Nah, kemudian kita totalkan. Ini totalnya. Balance ya totalnya ya. Debitnya 176.580, berarti kreditnya juga 176.580. Nah, berarti di sini kita sudah benar. Oke, saya ulang lagi ya, saya ringkas lagi. Pertama, dalam membuat jurnal umum, kamu harus sudah paham nih ya, posisi debit dan kredit. Jadi ibaratnya harus sudah ngelotok ya, debit dan kreditnya nih, posisinya kalau harta, prive, beban bertambah di debit, kalau berkurang di kredit, harus paham. Kemudian, pendapatan, utang, modal, akumulasi, penyusutan, aktiva tetap kebalikannya. Kalau berkurang dia di kredit, bertambah dia di debit. Nah, setelah itu, di dalam laporan jurnal umum itu,
setiap transaksi itu ada debit dan ada kredit. Dan nominalnya harus sama. Kalau jumlah debitnya 5.000, berarti jumlah kreditnya juga harus 5.000. Kemudian yang ketiga, posisi debit itu sebelah kiri, kredit itu sebelah kanan. Nah, dalam membuat ini debit di kredit di kolom keterangan, itu kita harus membuat debitnya dulu baru kreditnya. Kamu jangan bikin kreditnya dulu baru debitnya, itu salah ya. Nanti harus bikin debitnya dulu berapa, kemudian di bawahnya baru kredit. Oke? Terus cara analisisnya gimana? Ya udah, pertama di transaksi kita lihat dulu di situ ada akun apa. Kemudian akunnya itu kita posisikan di debit atau di kredit. Misalnya posisinya di debit, berarti kita masukkan ke debit. Nah, berarti pasangannya yang kredit apa? Ya udah, analisis aja. Apakah kaitan dengan kas, utang, atau piutang. Gitu. Oke, selesai materi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.